Halo guys, aku Jordi Hastra, aku dari kelompok 85. Nah, di sini aku nggak sendiri loh, aku bareng rekan-rekan aku. Boleh? Halo semua, kenalin nama aku Zahra Fahira, tapi kalian bisa panggil aku Aira. Halo semua, kenalin aku Putri Patricia. Kalian bisa panggil aku Putri. Halo semua, perkenalkan nama saya Rian Fadila, bisa dipanggil Rian. Nah, di sini kami akan ngasih tahu materi pengaruh teknologi digital terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Boleh dijelaskan oleh rekan saya? Pertama-tama kita bakal ngebahas pengertian dari teknologi digital itu sendiri. Jadi arti digital ialah sesuatu yang berhubungan dengan angka dan penomoran untuk sistem tertentu. Sementara itu, pengertian dari teknologi sendiri adalah metode ilmiah atau cara untuk mencapai tujuan kehidupan yang diperlukan untuk kenyamanan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Jadi, teknologi digital adalah suatu hal yang hanya menggunakan komputerisasi atau format yang dapat dibuat oleh komputer yang modern dan tidak lagi menggunakan tenaga manusia. Selanjutnya, dari perkembangan teknologi itu pastinya ada pengaruh positif dan negatif. Nah, di sini kita bakal membahas pengaruh positif dan negatif terhadap kehidupan sosial. Nah, untuk pengaruh positifnya sendiri, yang pertama itu adanya kemudahan bagi masyarakat untuk dapat tetap berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sedang berada di luar kota atau bahkan di luar negeri. Yang kedua, dapat dengan mudah untuk bertukar informasi dengan orang lain, juga memberi kemudahan bagi kita dalam belajar. Selain itu juga dapat mempublikasikan kebudayaan yang kita miliki ke masyarakat luas. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Nah, untuk pengaruh negatifnya, yang pertama, masyarakat sekarang lebih memilih untuk menghabiskan waktu berjam-jam hanya dengan bermain gadget dibanding harus berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, munculnya sifat individualis atau terciptanya antisosial. Yang ketiga, munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku, dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada. Terus yang terakhir adalah menurunnya moral. Selanjutnya ada pengaruh positif dan negatif perkembangan teknologi terhadap budaya. Yang pertama, pengaruh positifnya mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furniture ke negara lain, yang mana nantinya hal ini diharapkan dapat memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal dunia. Selanjutnya ada pengaruh negatif. Yang pertama, mulai berkurangnya budaya gotong royong. Yang kedua, gaya berpakaian masyarakat yang mulai berubah. Yang ketiga, kesenian tradisional mulai ditinggalkan. Dan yang terakhir, kebudayaan dalam berbahasa di mana banyak masyarakat yang lebih tertarik untuk menggunakan bahasa asing dibandingkan menggunakan bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dari yang rekan-rekan saya bahas, saya akan mengasih tahu kasusnya kecanduan gadget. Di era ini, gadget sudah semakin berkembang pesat. Kebutuhan akan gadget tidak hanya lagi diperuntukkan kepada generasi generasi muda, melainkan ke semua generasi, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa sekalipun. Kehadiran gadget bisa mempermudah manusia membangun relasi tanpa harus bertemu. Seperti contohnya kayak kita berdiskusi tidak harus ke tempatnya, kita harus ke mempunyai satu aplikasi seperti Zoom atau Meet atau video call. Nah, gadget juga mempunyai banyak dampak negatif ke para penggunanya, seperti kecanduan bermain HP bisa membuat para penggunanya kesulitan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan meningkatkan risiko perasaan kesepian. Dan para pengguna HP dapat memicu mental health, efek samping berbahaya seperti meningkatkan risiko depresi, gangguan kecemasan, sulit fokus, kepribadian bipolar, dan psikosis. Oke, jadi kesimpulannya itu munculnya media sosial dan alat-alat komunikasi serba efektif dan efisien merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan lahirnya manusia-manusia individual dan egois. Orang cenderung melakukan hal-hal yang lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan implementasi unsur spice dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembalikan lagi ke DMC. Oke, begitu teman-teman materi dari kami tentang pengaruh teknologi digital terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat.
Semoga kalian paham dengan materi yang kami sampaikan. Sekian dari kami. Terima kasih. Dadah.